presentation media, so either it's PowerPoint or any other applications. And the third one is the equal portion for each member. Ya, jadi yang penting itu apa namanya, topiknya sama dengan teks yang sudah kalian buat. Lalu yang kedua apa namanya, lupa. Oh, kalian bisa gabungkan antara video dengan slides-nya itu, entah mau pakai PowerPoint, pakai Google Slides atau aplikasi lain. Lalu yang ketiga, porsi setiap member itu seimbang, ya. Jadi biar enak nanti detailnya. Nah, someone asked me a question because last week was all of us were quite busy, or we had many activities last week. The tag is still on progress. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, sebenarnya untuk deadline-nya sendiri, for the deadline itself is 3 weeks from last week. Jadi ini sudah masuk minggu kedua. The reason why I recommended you to do one task for each week is to make sure that you have enough energy to focus on it, so that the result will be good, will be very good instead. But if you feel that you have many things to do and then you just want to do it on the, what we call, in the last week, then it's all up to you. So you manage the time by yourself, ya. Jadi sebenarnya satu minggu satu tugas itu bukan requirement, bukan keharusan, tapi itu apa namanya, saran yang saya kasih supaya kalian juga nggak burn out, ya, supaya setiap tugas itu hasilnya nanti maksimal. Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan, teksnya masih ongoing, ya udah nggak apa-apa, kita nanti mau sambil teksnya sambil jalan, videonya sambil jalan, ya udah, boleh, silahkan aja, nggak apa-apa ya. Okay, any other questions about the assignment before I go to the next explanation? Untuk GCR masih belum ada ya, Pak? Wait, sebentar. Saya lupa gedein. Ya, gimana? Untuk GCR masih belum ada ya, Pak? Oh iya, belum. Ini saya belum. Sebentar ya. Something is wrong with my audio, so I don't think it's connected. Other questions? Oh iya Pak, untuk presentasinya juga belum ya? Maksudnya presentasi Yang di-share kemarin, apa namanya, presentasi analytical exposition, itu bakalan di-share nggak? Nanti akan saya share juga. Oke, thank you. Ya, nanti ke salah satu dari kalian aja ya, tinggal kalian nanti bagi-bagi ke yang lain. So for the next, I will explain about how to create effective PowerPoint presentation. So the goal is you can create a presentation media. Ya, saya lebih suka mengikuti presentation media ya instead of PowerPoint, because basically you can use many applications. Ya, biarpun mirip-mirip, that will fully support your presentation without taking your place as the main presenter. Ya, jadi tujuannya saya menjelaskan ini supaya ketika nanti kalian bikin media untuk presentasi itu memang benar-benar efektif,
benar-benar membantu presentasi kalian, tapi nggak mengurangi peran kalian sebagai presenter utamanya atau sebagai pihak yang paling penting, yang perannya paling besar di presentasi itu. Ya, so now I have one question. So far, which subjects require you to do a presentation? So selama mungkin kurang lebih 1 tahun ini ya, which subjects require you to have an online presentation? Yang dibuat medianya ya, yang dibuat PowerPoint-nya. Ya, pelajaran apa? Matematika wajib, ini budaya tapi udah, terus bahasa Indonesia tapi dalam bentuk infografis gitu biasanya yang sering. Okay, good. And then pelajaran-pelajaran lain nggak, like history or apa ya? Untuk sekarang masih itu aja sih, Pak. Masih belum ada. Okay. Now let's take a look. Let's go back to the time when maybe you were still inside the classroom or anything. When you are doing a presentation inside the class, what usually happens or how it usually goes? Biasanya seperti apa tuh yang sering kalian temukan? Or I'll give you a clue, you only have to answer yes or no. The speakers, ini berarti kita membahas tentang teman-teman kalian ketika kalian melakukan presentasi. Your speakers keep looking or keep staring at the screen. Yes or no? No. Oke, ada yang no, tadi ada yang yes juga. And then the speakers present exactly the same, like what is presented on the screen. No. Jadi apa yang diomongin yaitu apa yang dia tulis atau apa yang dia tunjukkan di screen. Pernah menemukan seperti itu nggak? Mungkin nggak selalu ya, nggak sering, tapi pernah. Jadi misalnya di screen tulisannya Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Temen kamu ngomonginnya sama persis sampai setitik komanya gitu. Pernah menemukan? Oke. Pernah ya. Dua atau tadi itu, 2 cases. And the third one. Pernah atau enggak? You found or you saw a PowerPoint that looks like a short story or looks like part of novel. Oke. Ganesha biasa menemukannya di mana? Mungkin kayak waktu SBK sejarah musiknya gitu. Okay. So the text was full of entire text gitu ya. Nah, ini mulai agak minor. Pernah nggak kalian menemukan tadi apa namanya? Slides atau PowerPoint presentation yang kalian nggak bisa baca. First,
karena memang tulisannya nggak jelas, bukan nggak bisa dimengerti ya, cuman ya, aduh nggak enak banget ini. Karena memang tulisannya nggak jelas atau memang um, not comforting in your eyes. Atau nggak bisa terbaca karena let's say poorly designed. Pernah? Siapa yang pernah? Kalau ada yang pernah, nggak apa-apa langsung bilang aja. Ya, pernah nggak kayak gitu menemukan? Pernah, Pak. Oke, pernah ya. Jadi 3 tuh udah. Udah bro 3. Nah, last one. Ini. Pernah nggak kalian ke distract sama elemen-elemen yang sebenarnya tuh nggak perlu, tapi ada di situ. It can be pictures, it can be animation, it can be apa namanya, sound effect atau basically things yang nggak relevan. Pernah? Coba pernah? Biasanya suka dipasangin apa sih itu gambar yang gerak-gerak gitu apa namanya? Saya lupa. Yang Animation ya. Iya, nah itu dia. Pernah nggak menemukan seperti itu? Oke, kayaknya semua pernah. Okay, now let's break those things down. Tadi, first of all, I asked satu speakers yang ketika presentasi ini saya sering banget sih. Selama online sih belum. Kalau offline ya kan. Yang ketika presentasi itu audiensnya di depan, tapi dianya menghadapnya ke belakang. So for example, so imagine there is a screen behind you. So instead of looking at you as the audience, I do this, like staring at something behind me. And then the second one, speakers who keep saying exactly the same, like what he or she is presenting. Jadi kalau misalnya memang ya lagi yang di slides-nya itu lirik balon pada 5, ya udah tuh sebutin tuh lirik-liriknya ya. Lalu tadi yang ketiga, slides which looks like part of novel, part of short story. Nah, these are the 3 common mistakes done by speakers. Satu, ketika presentasi. Kedua, ketika lagi mempersiapkan, ketika menggunakan media. Ya, please pay attention or please take note before doing a presentation bahwa si PowerPoint-nya itu berfungsi sebenarnya hanya untuk support kalian. Ya, yang namanya support, jadi ketika tiba-tiba ada technical issue itu kalian bisa tetap jalan si presentasinya. Nah, berarti kira-kira solusinya apa? Kalau misalnya tahu-tahu lagi tengah-tengah presentasi mati lampu, tapi supaya tetap jalan, berarti how do you have to prepare yourself? Harus gimana? Mungkin bisa nge-backup penjelasan-penjelasannya di Word gitu. Kan listriknya mati. Wih. Di PDF itu biar offline gitu kan bisa dilihat. Biar offline. No, let's we are talking about direct presentation. Jadi itu udah mati gitu, nggak bisa laptop di kelas lagi enak-enak presentasi segala macam, cepat mati total listriknya. Ya gimana dong? Terus
kalian kelompok terakhir lagi yang memang mau nggak mau ya udah harus ongoing. Gimana tuh? Jadi solusinya di awal seperti Siapin catatan kecil siapin catatan di kecil. kertas. Okay, good. So what do you have to put there? Apa yang harus disiapkan di dalam catatan kecil itu? I'm not against bawa catatan ketika presentasi ya, but what do you have to put there? Or what can we put there? Mungkin Poin-poinnya, poin-poinnya. Exactly, good. Yeah. Nah, how to make those pointers work? Bagaimana dengan pointer-pointer itu presentasi kalian bisa tetap jalan? Berarti harus apa tuh di awal? Harus siapin penjelasannya, terus latihan. Oke. Mastering the topic. Mastering the topic, that's exactly. Yeah. So there's a big difference between understanding the topic and memorizing the topic. Ya. Apa namanya? Understanding the topic requires more time and energy, but it's not as tiring as memorizing. Jadi ketika kalian memorizing itu nanti akan ada kejadian gini nih. Udah setengah presentasi tiba-tiba lupa. What usually happen itu presentasinya diulang. Dan biasanya lupanya itu di poin yang sama. So, itu kelemahannya dari menghafalkan presentasi. Pun kalau misalnya kamu mau tulis presentasi kamu 3 menit di dalam kertas, itu kira-kira berapa banyak? Ada yang pernah mencoba membayangkan atau nyoba 3 menit presentasi? Coba Andrio kira-kira kebayang nggak tuh 3 menit presentasi berapa banyak? Kalau untuk Ditulis presentasi dari awal 3 ya? menit, biasanya kalau misalnya dari poin-poinnya ada 200 kata kali. Biasanya. Itu poin-poinnya atau bukan? Oh enggak, itu poin-poin termasuk isinya juga. Oke, kalau isi yang misalnya diceritain. dari awal from self introduction until that will be all. Ya, sampai conclusion-nya. Thank you. Itu Yeah. berapa banyak? Kira-kira 200-an kata sih. Tergantung misalkan materinya, apa yang disampaikan juga. Nah, kurang lebih 200, bisa jadi lebih. Namanya 200 kata itu 1 lembar. Kan capek ngafalin 1 lembar ya, so that's why. Untuk menghindari hal-hal tersebut, tadi saya menyebutkan ada 3. 1, speakernya lihat ke belakang. Ini paling sering, I don't know why. Kedua, saying exactly the same, apa yang ada di screen itu yang diomongin. Lalu yang ketiga, teks panjang itu cara preventnya. 1, mastering the topic is important. Ya. And then the second one, kalau misalnya tadi kasus nomor 1 sama nomor 3, speakersnya lihat belakang, semuanya malah speakersnya lihat belakang, yang ngomongin persis, lalu teksnya udah kayak bagian novel, ibaratnya kamu copy paste dari, dan ini sering loh, saya sering temukan copy paste dari Wikipedia. Kan Wikipedia suka ada link-link kecilnya itu kan, kalau misalnya ada keywordnya atau apa, suka perhatiin nggak yang ada nomor-nomornya. Nah, itu kadang-kadang main copy paste, jadi si detail-detailnya itu nggak kehapus, jadi emang kelihatan banget copy paste. Nah, what will happen if you do such 90%
of your audience will not pay attention to the speakers. Ya, kecuali si speakernya itu Miss Universe mungkin beda cerita. Cuman kalau misalnya kita ada di posisi itu dan kita melakukan itu, trust me, itu si audiensnya akan lebih memilih untuk membaca apa yang kita tampilkan karena sama persis dan lebih ini lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga instead of listening. Ya, jadi dan ketika itu terjadi berarti si PowerPoint-nya ini udah still your stage nih, udah ngambil tempat aja. Jadi untuk mengakalinya satu, hanya cukup pointer atau pengantar saja untuk di dalam si PowerPoint-nya itu. Ya. And after that, the rest of the explanation should come from you. Ya, jadi misalnya kalian mau menjelaskan tentang apa ya, the importance of doing exercise. Nah, kalian bisa tuh mungkin di belakang ilustrasi orang yang ketiduran misalnya depan laptop. Nah, itu nanti sambil kalian jelaskan. One of the effect of not doing exercise is getting tired easily or difficult to find focus. Contohnya seperti itu. Ya, satu. Lalu tadi yang kedua. Teks yang bukan kesulitan ketika kalian harus melihat slides dari teman kamu contohnya karena tadi desainnya nggak dipikirkan dengan baik. Itu biasa contohnya apa sih? Contoh desainnya atau mungkin seperti apa sih sampai kalian susah baca untuk slides yang segede itu di depan kelas? Itu biasanya gara-gara kenapa sih? Gara-gara slides apa? Ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang mau kasih gambaran kira-kira kenapa? Ada nggak? Ada kira-kira gara-gara kenapa? Ini oke, kalau misalnya memang beberapa gambaran saja. Jadi biasanya itu kalau sampai susah dibaca, penyebab utamanya itu dua. The PowerPoint is doesn't have good color combination. Ya, jadi biasanya warna yang dipilih itu memang nggak dipikirkan dengan baik, jadinya ketika di lab itu, oke, ini masih bisa kebaca, tapi begitu di slides itu ternyata ada kesulitan tersendiri untuk dibaca. Contoh, using way too bright background atau warna apa namanya? Ini biasanya sering sih. Tone warna antara background sama tulisannya itu mirip. Jadi nggak kebaca. So you have to pay attention when you choose color for your presentation media. Ya. Coba dulu kalian test drive dulu. Oh, ini cukup besar nggak? Oh, ini kalau dalam waktu sekian menit nyaman nggak di mata? Seperti itu ya. You can find any examples of color combination online. Ya,
or if you want to play safe, or if you want to go safe, ya sudah, just go with gray and black, itu udah paling nyaman sih ya kalau misalnya untuk presentasi yang lumayan lama. And then the second one, using the wrong kind of font. Kan jenis font kan macam-macam ya. Ada yang kayak apa namanya, ini nama kalian di bawah ini. Tapi ada juga yang apa? Suka menemukan nggak sih huruf yang entah lekuk-lekuk atau gimana yang kayak tulisan tangan segala macam gitu. Kalau buat font ini bagus dibaca yang handwriting gitu. Nah ya, jadi untuk font-font yang seperti itu, jadi yang bentuknya kayak handwriting atau yang memang bentuknya agak aneh-aneh itu, boleh nggak dipakai? Boleh, nggak apa-apa. It's okay if you want to use it. But make sure you can you only use it for something that consists of, let's say, 1 until 2 words, like thank you, or mau dijadiin headline yang cuma satu kata, it's still okay. But for when you start talking about details, make sure you use solid font. Ya, something like Arial and then Calibri itu bisa tuh digunakan untuk apa namanya, details. Ya, so for example, nanti misalnya kalian membahas tentang apa tuh? Kalian membahas tentang grafik, kalian menerangkan grafik. Terus fontnya pakai handwriting, model-model handwriting. Ribet nggak orang bacanya? Kira-kira? Ya kan, terus apa lah, udah kayak pengalaman pribadi itu dia tuh lihat slides gitu. Ya, so yeah, make sure when you choose font, apa namanya, your audience can easily read, can easily understand your message. Ya, karena sebagus apapun isinya, ketika tampilannya nggak dipikirkan, ya audiensnya juga nggak akan dapat 100% message. Okay, so far any questions? Ini di record kan? Oke, jadi nanti kalian sambil dengerin lagi. Yeah, any questions? Ini instead of Zoom saya lebih berasa kayak Instagram Live deh. Yang I cannot put anything behind me. Yeah, no questions? Ya, nanti kalau ada yang tanya mau di chat boleh ya. Coba chatnya. Oh, tidak tadi. Nah, ya. Okay, now for the last one. Tadi saya juga membahas sedikit tentang distraction. Ini distraction juga salah satu apa namanya, hal yang mengurangi keefektifan si slides-nya. Nah, distraction ini munculnya kenapa sih? Karena we try to entertain our audience. We try to, what do we call, berusaha untuk apa ya? Maybe like to brighten up the situations or for any other reasons. Nah, yang terjadi adalah usually happens, audience kalian itu lebih tertarik dengan si distraction-nya itu. Misalnya tadi kalian sudah taruh ada satu gambar yang memang kalian jelaskan. Terus kalian merasa, nih agak kurang seru nih, tambahin deh beberapa animasi di pojok kiri, kanan, bawah. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu justru bikin
si audiensnya itu lebih memperhatikan si animation. So instead of your presentation. So if you think there's an accessory which doesn't support your presentation, you better leave it. Ya, kalau misalnya memang kira-kira si accessories itu nggak relevan dengan topiknya, bisa bisa ditinggal dulu atau di drop dulu. Ya, ini bentuknya macam-macam sih, bisa dari gambar, bisa dari video, atau bahkan animation yang berlebihan. Waktu itu kalian ikut yang ini kan? Yang seminarnya Wall Street ada yang ikut? Ikut nggak ya? Saya lupa tuh yang hari Selasa atau hari apa tuh yang saya nge-MC-in. Yang si speakersnya bilang, keep saying double animation itu. Ada yang ingat nggak? Atau lupa? Ya, jadi so untuk animasi itu juga dipikirkan perlu banget nggak sih? Kalau misalnya enggak, ya udah secukupnya aja, atau enggak juga apa-apa. Ya, satu, selain itu bisa jadi distraction. Kedua, ngabisin waktu kalian untuk prepare-nya. Ya, based on experience, based on what I have seen so far, people tend to think more about such elements instead of the content. Akhirnya ya begitu, tampilannya macam-macam. Begitu dipresentasiin juga nggak maksimal. Ya, jadi think again about using such accessory. And for the last one, so this is basically my personal tip. If you want to create more effective slides, you don't have to change the template for each slide. Yeah. The main reason is audience kalian kan mungkin nggak 100% perhatian itu, apalagi kalau misalnya for longer presentation. Pasti nanti ada mereka akan distract, nengok ke kemana lah, cek handphone atau keluar sebentar. Yeah. If you keep changing your template for each slide, it will take longer time for them to adjust. Misalnya kalian di slide 1 warnanya akan gray and then black. Nanti di slide kedua udahlah warnanya diganti, layoutnya diganti, yang tadinya headernya di sebelah kiri terus atau ada di kanan, jenis fontnya diganti, itu nanti akan makan waktu lagi buat mereka untuk to understand and then to get the so make sure you use the same slides between one and another. Kalau misalnya memang mau if you want to make or if you want to have a different slides or different template, boleh ketika misalnya subtopiknya juga udah ganti, atau kalau misalnya first you want to talk about the benefits of working out, let's say the first 3 slides about physical benefits, itu boleh pakai yang warna biru misalnya. Lalu nanti for mental benefits misalnya pakai warna lain, seperti itu. Boleh, tapi nggak setiap slide untuk beda juga. Ya. Nah, kadang-kadang juga ini yang saya bilangnya lagi. Iya kan biar audiensnya nggak bosan. Well, that's not the point of presentation. Ya. Lalu untuk alasan yang kedua, supaya kalian bisa terlalu fokus ke kontennya. Ya. Saya selalu bilang ketika membuat media itu the most important is the content.
bukan kontennya, ketika the whole presentation speaker, dan itu dia konten untuk media. Yang lain-lainnya it's just accessories, you can leave it at home, ya. Jadi nggak perlu memikirkan yang apa namanya detail-detail yang seperti itu kalau memang kontennya sendiri belum beres, ya. So okay, kurang lebihnya itu yang mau saya jelaskan untuk tugas kalian seminggu ke depan. Any questions? Ada pertanyaan atau enggak? Ada? Okay, if you have no more questions, that will be all for today. Ya, boleh lanjut diskusi kelompoknya. Lalu tadi ada dua kelompok yang mau, ada dua orang yang mau untuk diskusi teksnya. Siapa sama siapa? Shiva sama siapa tadi? Kalau nggak salah. Boleh, kalian kalau misalnya memang mau stay, nggak apa-apa. Bisa di share screen nggak? Bisa. Nanti tolong share screen untuk teksnya aja ya, jadi supaya saya bisa bahas detailnya. Oke, For others, yep, any other questions? Ya, tolong disiapin, tadi ada Shiva sebenarnya yang mau bertanya tentang teksnya. Any other questions? Nggak ada? My group has a question. Yes, go ahead. So yeah, what's the question? Hear you. Apa pertanyaannya? Nggak kedengeran atau belum? So we did our PPT already, and we're really unsure about it. So may I ask if our PPT is correct already? Can I show the PPT? Oh, okay, boleh. Yes, sure. Lalu tadi ini ada satu lagi kelompoknya. Yang lain yang mau stay juga nggak apa-apa. Yang lain? If you want to stay and talk about the assignment, go ahead. If you have no more questions, that you are free to leave the room. Saya bebaskan so that my explanation is done. Okay, any other questions? Nggak ada? Oke, jadi mau kelompok siapa dulu nih? Shiva dulu. Would you please share your text? Have a nice day and happy weekend ya untuk yang sudah mau leave. Nggak apa-apa kok, boleh. Kalau misalnya mau bahas tugasnya juga nggak apa-apa ya. Oke, coba Shiva, would you please share your text? Oke, nah. Stretch dulu. Oke. First, what I think you need to do is ini kamu kan ada tiga arguments ya. Ada 2 atau 3 arguments? Ada 3 argumen. Oke, ada 3 argumen ya. So first untuk di argument yang sebentar.
Coba saya boleh lihat last argument-nya. Assignments. Nah, hati-hati, ini kamu terutama di argument 1 dan kedua. Masih ada statement yang kamu meminta readersnya itu untuk melakukan sesuatu. Ya, yang di arguments yang pertama, di situ kamu bilang making to-do list. Ya, so basically in analytical exposition, you only need to show basically the result of something, whether you do something or you don't do something, itu nanti efeknya apa atau apa yang akan terjadi. Ya. Nah, memang goals-nya sendiri supaya orang misalnya di sini talk about about ini kan tadi delaying doing things gitu kan, about wasting time. Goals-nya memang supaya orang start spending their time wisely. Tapi kamu melakukan itu bukan dengan meminta mereka atau menyarankan mereka untuk doing certain things, tapi dengan memberikan faktanya, lalu efeknya apa when we keep wasting our time. Ya, itu satu yang mesti kamu perbaiki di periksa lagi nanti di arguments-nya. Nah, untuk di conclusion-nya, you said from many arguments. Mungkin kata many bisa kamu ganti from those arguments, ya, karena nanti untuk hal-hal untuk yang namanya teks itu, yang namanya many itu it's such a heavy word gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata ini loh katanya many orang cuma 3, nah kayak gitu. Jadi nanti akan ada aja orang yang seperti itu. Jadi you can say from those arguments. Nah, ini masih ada lagi instruction to do things gitu ya. Yang we must get rid of laziness gitu, procrastination. Lalu ada students must begin, nah itu masih instruction, jadi kamu harus apa namanya rubah lagi. Lalu it seems you say new things, ya nggak sih, untuk di conclusion-nya ini. To make it easy, kamu hanya perlu summarize saja secara garis besar bahwa procrastination itu ini dan efeknya apa. Cukup sampai situ aja. Lalu tadi udah situ. Nah, ini untuk di tesis kamu, untuk yang paragraf pertama. Bisa tolong kamu scroll down. Scroll down jadi biar kelihatan lagi first ininya. Lagi. Ini kan ya udah masuk argument. Ini saya nunjuk-nunjuk pakai jari sih kelihatan tuh. Coba ada lagi nggak? Tolong turunin. Nah, oke. Coba disimplify lagi ya. I saw like one. Kamu kalau mau pakai menunjukkan kontras jangan pakai but ya kalau di awal kalimat. However. Turun lagi nggak apa-apa. I only need to see the first paragraph. Bisa paragraf pertamanya.
Lagi turunin. Hanya paragraf pertama aja. Opening paragraph. Ada 1, 2. Ini coba kamu simplify aja, ya. For me, you put a bit too much information here. Too many examples. Jadi coba di simplify aja, disederhanakan supaya apa namanya? Supaya lebih jelas lagi ini arahnya mau kemana, ya. Karena di judul kamu sudah stop procrastinating, tapi di kalimat terakhir paragraf itu kamu menjelaskan that's why students must be responsible for their assignments. Jadi agak sedikit miss di situ, karena ketika when we talk about procrastinating kan nggak hanya tentang assignment, tapi mungkin bisa hal-hal yang lain juga, gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya memang you want to focus on delaying in doing assignment, ya kamu bisa fokusnya ke delayingnya itu instead of responsible for assignments. Karena itu menurut saya sih masih luas ya ngerjain on time tapi nyontek ya nggak responsible juga seperti itu. Ya, jadi itu tadi yang perlu diperbaiki. Satu, hati-hati untuk argumentsnya. Yang kedua, tadi apa namanya, conclusion paragraphnya. Lalu yang ketiga tadi opening paragraphnya juga coba disimplify. Ya. Any other questions untuk teksnya Shiva? Berarti harus diperjelas ke judulnya lagi ya, paragraf. Mungkin bukan ke judulnya. Untuk yang paragraf pertama itu apa namanya? Mungkin kalau saya boleh bantu, kamu hanya perlu menjelaskan sedikit kondisinya bahwa many students procrastinate tanpa mereka sadar kalau misalnya memang itu memberi dampak buruk. Nah, udah cukup, kamu hanya sampai situ aja. Baru nanti di bawahnya kamu tulisin apa namanya, misalnya dampak buruknya itu apa, kedua dampak buruknya apa, baru nanti ditutup. Ya, jadi from those arguments we can see that procrastinating gives misalnya several impact, lalu nanti baru kamu tutup seperti itu. Ya, jadi antara paragraf 1 dan yang lain tuh they are related. Okay, Mister. Thank you. Oke, tadi kamu sekalian mau tunjukin slides-nya? Belum bikin buat PowerPoint. Oh, belum bikin ya. Tadi kelompok siapa yang mau tunjukin slides-nya tuh? Kelompok Amira, Pak. Oh gitu, oke deh. Nah, sekarang tadi Shiva hanya teksnya aja. Iya, teksnya aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa stop sharing. Untuk kelompok lain, tadi kelompoknya Nasya, teksnya udah ada? Yes, udah ada, sir. Oke, boleh. Bisa di apa namanya, di share. Wait, sir. I nunjukinnya yang tadi dikasih atau yang udah disimplify? Oh, kamu udah disimplify jadinya seperti apa? Sebentar, sir, baru setengah. Oke, sebentar. Oke, udah nggak apa-apa.
By the way, ini di atas saya tuh, itu koper tuh kalau jatuh kayak Final Destination. Oh ya, Nasya tuh yang kemarin ini ya ikut apa namanya debate atau MUN sih saya lupa. Iya, Sir. Sama Asti sama Aga juga. Oh gitu, how is it? Next roundnya lagi kapan? Excuse me, Sir. Am I audible? Soalnya di Yes. laptop saya nge-lag. Kayak Ini sama saya juga. Apa namanya tiba-tiba kayaknya freeze. Yang lain juga. Jadi kayak yang lain videonya stop cuman kamu doang. wait. Udah boleh belum, Matt? Udah boleh belum? Matt, Matt, udah boleh belum? Ah, elah. Lu ke unmute bodoh. Gitu. Iya. Coba sini. Pasti mau nge-game. Udah tadi Nasya mana teksnya? Atau mungkin mau kelompok lain dulu? Mungkin bisa kelompok selanjutnya dulu aja, Mister. Oke, boleh. Jadi coba. Izin share ya, Sir. Ya, go ahead. Ini, Sir. Mana? Nggak kelihatan. Belum. Udah belum? Ya, oke. Time review. Oke.
Kemarin tuh kita bingung di argue part sih, Sir. The arguments-nya ya, oke. Ya, karena kayak takutnya terlalu banyak. Cuman kita mau sekalian masukin tips-tipsnya juga gitu. Makanya ada firstly gitu. Oke. Oke. Nah, coba saya mau lihat paragrafnya. Kenapa, Sir? Sorry. Coba mau lihat thesis paragrafnya, the very first paragraph. Oke. Nah, ini kok saya akan lebih lebih appealing ketika yang paragraf keduanya itu kamu taruh di bagian pertama, akan lebih bercerita aja sih teksnya. Karena kalau misalnya kalimat like time management is important, itu like you suddenly hit your readers with information. Tapi ketika kamu buka dengan in today's busy world, time management skills for students are increasingly important. Terus ini menurut saya kamu bisa lanjut. Sebentar. Don't via balik lagi ke yang Nah, ini kamu habis selesai paragraf itu, kamu bisa langsung masuk coba paragraf yang pertamanya lagi, bisa lihat. Nah, ini kamu bisa langsung tambahin lagi bahwa time management itu semakin diperlukan. Kebiasaannya si society ini sudah berubah. Jadi dari awal kita sudah diminta untuk punya kemampuan itu. Langsung nih kamu bisa digabungin aja sih. Jadi tapi kondisinya yang terjadi itu apa, itu kan kamu jelasin di paragraf pertama, benar nggak? Iya, Sir. Nah, itu kayaknya sih bisa kamu gabung aja, jadi nanti informasinya tetap lengkap, tapi nggak harus kamu breakdown sampai 2 paragraf. Untuk yang bagian pertamanya itu untuk yang untuk argumennya itu sama tadi kayak kelompoknya Shiva. Jangan memberi tips atau jangan don't tell readers what to do. Ini kalau di sini kayaknya ada nih yang setting aside a certain amount of time per day will help you complete the steps.
ini bisa agak kamu paraphrase sedikit dengan bilang di sini. Instead of will help you, bisa kamu bilang will be effective in comparing. Jadi nggak ada, nggak seolah-olah kamu talk directly to someone. Untuk pemakaian words-nya itu agak complicated nggak sih? Atau kayak masih bisa dimengerti? Yang mana nih? Dari misal kayak pakai kata contradictory itu apa diganti kata lain aja atau nggak usah? Ini sebenarnya bentar ya. Untuk pemakaian kata-kata seperti itu mungkin kamu bisa bayangin ketika ketika kata itu bisa ditebak artinya ketika dalam bentuk kalimat, berarti nggak kenapa-kenapa. Ya. Terus tadi saya teman baca. Nah, ini yang students yang ada having enough sleep itu kan memang betul bagus, tapi itu kan lagi nggak sesuai dengan a bit irrelevant with your main topic about time management. So I think you can cross it out. Yeah, okay, I guess so far untuk teks kamu hanya 2 itu aja. Jadi tadi you combine the information on the opening paragraph and then di cross tadi yang a bit irrelevant, lalu untuk kalimat-kalimat yang masih terkesan suggesting bisa di paraphrase lagi. Ya, okay, good, thank you. Okay, sir, thank you. Yep, you're welcome. Ada lagi? My group, sir. Yeah, go ahead. So this is the simplified version Mm-hmm. of the analytical exposition. Is this correct already? Or is there any suggestion? Slide keduanya, coba slide keduanya tadi lihat. Ini nggak usah. Okay. Because I want you to go directly to your topic, so you don't have to talk about that. All right. Okay. Introduction. Nah, coba slide selanjutnya. Yang biru. No, the previous one. The second one. Aduh, kan jatuh.
Instead of saying introduction to self-esteem and positivity, maybe you can start talking a little bit about what is self-esteem and then what is positivity. Ya, next slide selanjutnya tentang apa? Ini juga nggak perlu. Jadi kalau misalnya memang ada slides yang isinya tentang si analytical exposition-nya ini bisa kamu cross. Sebentar. Karena tadi hilang. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Nah, sorry. Tadi ini yang hubungannya tentang analytical exposition itu bisa di cross dulu. Ya, jadi kamu langsung aja dari langsung aja just go directly to your topic. Ya. Next. Ini juga nggak usah. Yang langsung tentang topiknya ada nggak? Ada di slide, mulai dari slides keberapa tuh? Slide ke-7 kayaknya deh. Nah, oke, coba. Jadi dari slide 1 sampai 6, ini slide keberapa? Yang lagi kamu tunjukin? 7. Berarti slide 2 sampai 7 itu bisa kamu eliminate. Coba slide ke-8. Oke, good. Decision making. Nah, at this point ini apa namanya, kalau saya boleh kasih saran adalah setelah coba saya mau lihat slide selanjutnya lagi. Nah, balik lagi bisa ke slide 8 lagi dulu. Nah, kira-kira nanti ide kamu untuk combining-nya seperti apa? Combining video sama si slides-nya ini. Sorry, sir. Pardon, sir. Nah, cara kamu nanti using Zoom, sir? Oke, good. Berarti nanti penjelasan-penjelasannya ini akan ada dari dari kamu atau dan anggota yang lain. Iya. Yeah. Oke, good. Oke, berarti aman. Coba slide selanjutnya. Ini sama juga ya berarti ya? Yes, sir. Oke, selanjutnya. If I may suggest, ini bisa dibagi ke 2 slides nggak? Atau kamu ada berapa orang? Ada 5. 5. Misalnya gini pembagiannya. Nanti terserah kamu sih. Cuman kalau misalnya contohnya seperti ini. Misalnya bagian ini ada 2 orang yang menjelaskan. Nah, itu 3-3 aja. Jadi biar nggak kebanyakan pointer. Oke, sir. Mungkin bisa kamu bagi kayak gitu. Selanjutnya. Oke. Oke, I want to ask, ini template-nya sudah bawaan dari Canva-nya? Atau kamu bikin sendiri? We got it from Canva, but we kind of edit some. Oh gitu, tapi version. satu setnya itu udah dari Canva-nya? Yes.
Oke, udah nggak apa-apa. Berarti tadi hanya apa namanya? Karena tadi ide kamu untuk gabunginnya adalah dengan Zoom, jadi pastikan untuk pembagian antar kelompoknya, lalu jangan sampai apa namanya terlalu banyak yang dijelaskan sama satu orang. Jadi mungkin bisa agak dibagi-bagi, gitu ya. Okay, sir. Thank you. Oke, ya. Um, Terus yang we delete the slide from 3 to 6, sir. Is that correct? jadi tadi yang tentang si analytical exposition-nya itu kamu kamu drop aja dulu. Alright, so focus on topic, right? Yeah. Alright, thank you, sir. Okay, you're welcome. Any other groups? Sir, can we show our word text? I mean, our analytical text? Yes. Ini kalau yang mau sholat Jumat, kalau mau live silahkan loh, nggak apa-apa, udah jam 11:30 juga. Coba. Wait. Oke, ya, boleh. Developing a higher level of self-esteem. Oke. Nah, mungkin tadi sama kayak apa namanya?